Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa channel MGMP PAI Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Lebih dari itu, marilah kita tingkatkan kualitas rasa syukur kita, tidak hanya memandang dan menilai pada nikmat yang kita dapatkan, tapi rasa syukur itu mari kita tingkatkan dengan cara menyadari dan mengingat bahwa itu semua adalah pemberian, adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan begitu, dengan sadar bahwa itu hanya karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasa syukur kita akan menjadi lebih berharga, akan lebih berkualitas. Orang mengatakan gula Jawa rasa coklat. Itu karena apa? Karena kita melihat tidak hanya apa yang diberi, tapi pada siapa yang memberi, yaitu orang yang kita cintai. Maka dari itu, ketika kita menyadari bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai, maka semua apapun yang kita dapatkan hari ini, semua akan terasa lebih nikmat, semua akan terasa lebih berharga bagi kita, karena kita menyadari bahwa itu dari zat yang paling kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa channel YouTube MGMP PAI Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia, izinkanlah saya, Prastio, guru PAI dari SMP Negeri 2 Kota Magelang, di kesempatan yang penuh berkah ini untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema keutamaan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Tak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Itu artinya insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Syawal. Pertanyaan yang paling mendasar adalah, lalu apa yang akan kita lakukan? Amalan apa yang akan kita berbuat ketika besok memasuki bulan Syawal? Salah satu amalan yang bisa kita amalkan yaitu adalah melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa? Karena ternyata puasa sunnah ini memiliki beberapa keutamaan. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atsba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahr." Artinya kurang lebih, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian berpuasa di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Secara teknis, puasa Syawal ini hukumnya adalah sunnah. Puasa ini bisa dimulai ketika tanggal 2 Syawal. Sebagaimana ketahui bahwa tanggal 1 Syawal adalah salah satu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Maka puasa Syawal ini dimulai tanggal 2 Syawal. 6 hari. Bisa secara berturut-turut atau berselang-seling. Dalam rentang waktu tanggal 2 Syawal sampai dengan tanggal 30 Syawal. Pemirsa channel YouTube MGMP PAI Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia,
Lalu apa keutamaan puasa sunnah ini yang lain? Seperti halnya sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah kita yang menyempurnakan, yang menambal dari sholat wajib kita. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini juga akan menyempurnakan kekurangan kita ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Berikutnya, hikmah apa lagi yang akan kita dapatkan dengan melaksanakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Salah satunya adalah bahwa puasa ini menjadi tanda bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tanda diterimanya suatu amal adalah Allah memberikan kemudahan untuk kita melakukan kebaikan atau amal yang lain. Jadi ketika kemarin sudah berpuasa Ramadan, maka di bulan Syawal ini kita akan juga diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan yang lain, yaitu dalam bentuk puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Selain itu, puasa sunnah di bulan Syawal juga menjadi tanda bahwa puasa Ramadan kita adalah puasa yang membawa keberkahan untuk hidup kita. Kenapa? Karena yang namanya berkah adalah ziyadatul khair, adalah bertambahnya kebaikan. Setelah kemarin kita bisa melaksanakan puasa, maka bukti dari keberkahan itu, hari ini puasa Syawal ini kita masih juga diberi keistiqomahan untuk selalu dan selalu memelihara puasa kita dalam bentuk pelaksanaan ibadah sunnah. Yang terakhir, saya berpesan kepada kita semua, jadikanlah puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas, tidak hanya puasa yang berkuantitas. Seperti analogi, ada puasa ulat, ada puasa ular. Dua hewan ini memiliki nama yang hampir sama, ulat dan ular. Hanya beda di satu huruf yang terakhir T dan R. Tapi perbedaannya, hikmahnya bisa kita petik dan itu sangat mendalam. Ulat dan ular adalah kedua hewan yang sama-sama melaksanakan puasa. Ulat dan ular akan sama-sama berhenti makan. Ketika ulat bermetamorfosis menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, dia akan berhenti makan. Ular juga dia akan melaksanakan puasa, dalam bahasa Jawa disebut ngrungsung. Tapi ada perbedaan yang sangat mencolok dari puasa ulat dan puasa ular. Sama-sama puasa, ulat yang tadinya sebelum puasa disebut ulat, akan setelah puasa akan disebut sebagai kepompong, bahkan menjadi kupu-kupu yang indah. Sementara ular sebelum puasa namanya ular, setelah puasa namanya tetap ular. Ulat setelah berpuasa bentuknya menjadi indah, orang banyak yang mau mendekat. Sementara ular sebelum puasa bentuknya ular, setelah berpuasa bentuknya juga masih ular, ditakuti orang. Setelah puasa, ulat akan hinggap, kupu-kupu akan hinggap di tempat-tempat yang baik, di bunga-bunga, mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat untuk bunga. Sementara ular sebelum puasa mengeluarkan bisa, setelah puasa dia juga tetap akan mengeluarkan bisa. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini dan puasa kita yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Syawal nanti menjadi benar-benar puasa yang berkualitas, tidak hanya menjadi puasa yang berkuantitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benarnya semata hanya karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak kekurangannya dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Ikan lohan warnanya putih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.